ya. Di dalam perjalanan waktu ini seri yang terakhir ya, 19-20 ya teman-teman, aku gabungin aja ya, 19 dan 20 yaitu perjalanan waktu ya teman-teman. Di dalam perjalanan waktu ini ya teman-teman, kita harus memiliki pengetahuan yang benar di dalam kehidupan ini ya, supaya kita memiliki masa depan yang baik, memiliki kehidupan yang baik, memiliki kesuksesan dalam hidup kita sendiri ya. Di dalam perjalanan waktu ini ya teman-teman, kita harus memiliki pengetahuan ya, boleh dikatakan pengetahuan hikmat yang daripada Allah Bapa sendiri atau dari Allah ya teman-teman ya. Kita harus punya pengetahuan dari Tuhan ya teman-teman. Kita harus berdoa dan memiliki pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan ya teman-teman, kehidupan kita tidak bisa sukses ya. Kehidupan kita meraba-raba ya teman-teman. Kehidupan kita ini teman-teman seperti orang yang jalan tidak tahu jalan kemana arahnya ya. Banyak jalan toh teman-teman. Kalau kita ke rumah aja ada jalan, misalnya jalan tikus, jalan raya ya kan teman-teman, jalan kampung ya kan, menuju ke rumah kita. Jadi banyak jalan, sehingga kita harus memiliki pengetahuan yang benar kepada jalan yang harus kita lalui sampai ke rumah kita, sampai kesuksesan kita, sampai masa depan yang baik. Kalau jalan kita salah, kita tidak memiliki pengetahuan yang benar teman-teman, itu jalan kita salah, sehingga jalan kita nubruk sana nubruk sini ya teman-teman. Contohnya begini ya teman-teman, aku punya pengalaman hidup ya teman-teman. Nah, suamiku ini menikah sudah tua ya teman-teman. Adik-adiknya sudah mandiri karena keluarga besar, anaknya banyak mertuaku itu, sehingga anaknya banyak, keluarganya besar, orangnya nggak punya, sehingga mereka harus adik-adiknya harus mandiri, harus nikah ya teman-teman, harus punya keluarga, sehingga suamiku ini terlambat menikah ya teman-teman. Sekarang adik-adiknya sudah pada punya cucu ya, sudah pada mau pensiun ya teman-teman, anaknya sudah besar, sudah pada nikah. Suamiku anaknya baru besar, baru belajar, baru lulus. Itulah teman-teman, kalau memang kita membantu saudara baik ya, benar ya teman-teman. Tapi dalam hal membantu, kita juga harus memiliki pengetahuan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita membantu orang, diri kita lupa gitu ya teman-teman. Ini mungkin edukasi, pelajaran yang bagus. Jadi di dalam perjalanan waktu kita harus punya pengetahuan yang benar ya, supaya kita tidak salah jalan ya teman-teman ya. Seperti contoh yang aku berikan ya teman-teman, jadi saudaranya itu, adik-adiknya sudah pada punya cucu, sudah punya anak besar-besar, sudah pada pensiun, suamiku masih kerja keras teman-teman. Jadi adik-adiknya, kemarin kami ke Bali ya teman-teman, acara pernikahan ponakan suamiku, mereka sudah nikah teman-teman ya. Mereka pada tinggal, pada jalan-jalan, suamiku harus pulang karena suamiku harus mengejar pekerjaan. Gimana, anak belum mandiri, anakku baru lulus teman-teman ya. Kalau mereka sudah pada nikah, punya cucu, kemarin yang menikah satunya tuh sudah punya cucu, sudah bahagia, sudah tahu masa depannya. Mereka nggak memperhatikan adik-adiknya, keluarganya. Suamiku banyak memperhatikan orang, sehingga dirinya rupa, menikah sudah tua teman-teman ya. Jadi itulah, anaknya masih kecil teman-teman gitu, anaknya baru gede, mereka sudah nikah, sudah pensiun, sudah senang, masa depan sudah benar ya. Kita masih mencari-cari, jadi masih harus berjuang ya. Sekarang suamiku tuh waktu nikah 37, sekarang udah 60 lebih teman-teman, masih harus berjuang. Orang usia 65, 66 itu sudah usia pensiun, tapi suamiku ini masih berjuang karena kami salah langkah teman-teman ya. Kami terlalu baik sama orang. Sebenarnya teman-teman, aku renungkan ya teman-teman, kita itu tidak berkewajiban atas saudara. Mungkin kalau orang tua kita berkewajiban ya teman-teman, kalau saudara kita nggak berkewajiban
Itu ya, kalau kita ada kita bantu, kalau nggak ada apa yang harus kita berikan pada mereka gitu loh teman-teman. Itu karena salah langkah teman-teman, ya nggak apa-apa, ini pelajaran ya, mungkin aku ini memberikan contoh ya teman-teman, supaya teman-teman jangan salah langkah seperti aku ya. Kita jangan salah langkah teman-teman ya, kalau kita salah langkah ya jadinya seperti aku ini. Jadi kita harus tahu teman-teman, harus memiliki pengetahuan di dalam kehidupan ini supaya hidup kita tidak kacau ya, supaya hidup kita jalan tepat, tidak melenceng di sana sini ya. Memang bisa melenceng, misal kita harus ke kanan, kita ke kiri, akhirnya putar balik lagi. Itulah teman-teman ya. Nah, kalau kita salah dalam kehidupan ini, kita bisa melenceng, kita bisa putar-putar ya. Nah, kalau putar-putar ya membutuhkan waktu lagi. Harusnya misalnya kita dari pasar misalnya sampai ke rumah 5 menit, karena kita muter jalannya macet atau bagaimana, akhirnya membutuhkan waktu setengah jam. Waktu itu dalam hidup itu kan, waktu ini umur ya teman-teman, umur kita itu naik ya, umur kita menambah tidak mengurangi ya. Jadi hari ini misalnya kita umur 10 tahun, tahun depan 11 tahun, tahun depan lagi 12 tahun. Kalau hari ini umur kita 60, tahun depan sudah 65 ya, misalnya 60 tambah setahun 61, 62, 65. Umur itu menambah, tidak mengurangi ya teman-teman, tidak ada umur kurang. Itulah kalau kita salah langkah ya, kita sudah tua tapi kita belum successful ya teman-teman. Kita masih harus memperhatikan anak-anak kita, istri kita gitu teman-teman. Itulah teman-teman, di dalam kehidupan ini kita harus memiliki hikmat ya, harus memiliki pengetahuan yang benar supaya kita jalan tidak muter-muter ya. Kalau kita salah langkah, akhirnya jalan kita perputaran ya. Putaran itu juga butuh waktu teman-teman. Kalau kita pulang jalan kita macet, misalnya kayak kemarin aku dari bandara Ngurah Rai lancar sampai bandara Soekarno-Hatta hujan, terpaksa pesawat harus pelan-pelan turun ya, mau landing aja pelan-pelan dulu. Setelah itu di perjalanan ya mobil kita juga harus pelan-pelan, anakku nyopir pelan-pelan karena hujan, pelan-pelan ya gitu. Jadi itu semua memakan waktu. Kalau dalam perjalanan misalnya harus sampai rumah 1 jam, ternyata 2 jam karena banyak hambatan-hambatan. Itulah teman-teman ya, di dalam hidup ini kita harus berhikmat ya teman-teman. Jangan sampai kita memakai waktu kita ini teman-teman menjadi waktu yang panjang-panjang ya. Itulah untuk sukses, untuk berhasil, untuk memiliki masa depan, kita harus punya pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan, hikmat yang benar yang kita lalui di dalam perjalanan waktu ini, kita akan sukses, kita akan memiliki masa depan yang baik, kita akan mendapatkan hal-hal cita-cita yang kita inginkan secara baik, secara benar, secara garis benar ya teman-teman. Jadi perjalanan waktu kita ini, langkah hidup kita ini tetap benar ya teman-teman, tidak putar-putar ya teman-teman. Putar-putar itu membutuhkan waktu ya, tapi nggak apa-apa, semua adalah pelajaran ya teman-teman. Mungkin pelajaran contoh yang aku berikan ke teman-teman ini ya teman-teman, menjadi contoh ke teman-teman semua, supaya teman-teman di dalam kehidupan kita sebelum melangkah berpikir benar dulu ya teman-teman, bertindak benar, berpikir benar, sehingga jalan kita ini jalan yang benar, jalan yang menuju kesuksesan, jalan menuju masa depan ya teman-teman. Itulah perjalanan waktu kita harus berpikir benar, berjalan pada poros yang benar, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita di bumi ini, waktu kehidupan kita di bumi ini gitu teman-teman. Inilah teman-teman perjalanan waktu seri terakhir ya teman-teman, seri 19 dan 20. Nanti untuk yang akan datang aku akan siapkan lagi ya teman-teman. Gitu aja, terima kasih ya teman-teman. Inilah perjalanan waktu seri terakhir. Ini adalah seri ke-19 dan seri ke-20, yaitu kita harus
hidup berdasarkan pengetahuan yang benar supaya kehidupan kita di bumi ini mencapai standar cita-cita yang baik ya teman-teman. Gitu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. God bless you ya teman-teman. Terima kasih.